Oke, Bung Hensa tadi mau menyampaikan apa sebelum saya putar videonya Ya, Kaisang? makanya kalau menurut saya sih contohnya harus apple to apple, anak presiden ke anak presiden. Ya. Pak Soeharto dari Bung Karno nggak nyuruh-nyuruh anaknya jadi kepala daerah. Soeharto setelah 30 tahun baru jadi menteri, Mensos waktu itu Mbak Tutut, terus 98. Megawati, Gus Dur, SBY nggak ada tuh. Makanya saya sering katakan bahwa yang memahami demokrasi secara utuh ini Ibu Megawati Soekarno Putri, petugas partainya belum, gitu ya. Makanya dan saya tidak akan masuk ke ranah undang-undang, hukum. Kenapa? Karena boleh. Ya, MK sudah mencabut undang-undangnya Nah kan, itu aturannya maka, boleh. marilah kita berbicara dari sisi kepatutan dan kewarasan. Ini kita bicara etik berarti ya, pantas, bukan etik patut atau aja. tidak. Okay. Patut nggak? Jadi kalau misalnya begini, Mas Gibran maju boleh, silakan aja. Patut atau tidak? Kan tadi, atau Mas Kaisang boleh nggak? Boleh aja. Tapi patut atau tidak? Pak Jokowi kan udah disclaimer, udah serah anaknya deh, gitu kan? Boleh nggak dia melarang? Kalau dia negarawan dan dia merasa anaknya tidak patut begitu, dia larang. Janganlah. Ya nantilah. Mungkin Pak Jokowi ngerasa anaknya patut-patut aja punya kemampuan barangkali. Itulah makanya saya katakan ini pertanyaannya itu sebetulnya patut atau tidak patut. Kalau undang-undang boleh. Udah jelas tuh. Saya jawab sedikit nih. Justru menjadi semakin bagus karena begini. Nanti itu kan pemilihan untuk kepala daerah di Depok adalah November 2024 ya. Itu ketika Pak Presiden Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi. Dan kalau ketika Soeharto memilih Mbak Tutut menjadi Mensos, memilih menteri adalah hak prerogatif seorang presiden. Tetapi kepala daerah tidak ada hak prerogatif setelah dari 30 presiden. tahun, iya nggak ada prerogatif, cuma aparatnya jangan-jangan yang ngebantuin tuh kan. Tapi kalau itu dugaan ya, harus dibuktikan lebih lanjut. Tapi kalau saya jelas, bicara ke sana itu kurang pas karena nggak apple to apple itu tadi. Kalau saya mau bicara apple to apple, kalau kita bicara undang-undang boleh, saya mau ajak ke hati, serasa patut atau tidak, gitu. Tapi apakah Mas Gibran, Mas Kaisang maju boleh? Apalagi kan PSI ini dekat banget sama Pak Jokowi. Tegak lurus sama Pokoknya Pak Jokowi. semuanya tentang Jokowi PSI dukung lah. Gitu, belum pernah kan begitu kan? Tegak lurus. Gak apa-apa. Jadi emang ini ya saya kita merasa juga memang Pak Jokowi bagus memimpin negara ini. Jadi saya ingin menambahkan dulu. Gimana Prof Musni? Jadi sebenarnya kalau bicara dinasti politik itu terjadi di mana-mana. Coba kita lihat di Filipina. Itu kan bom Marcos. Tapi itu setelah orang itu tidak berkuasa. Ya, setelah jatuh dulu. Terjadi misalnya di Thailand. Itu kan Thaksin Shinawatra. Setelah tidak berkuasa di situ. Nah di sini orang lagi berkuasa ini apa sebenarnya? Ya karena aturannya nggak melarang Prof, nggak apa-apa. Tadi saya sudah katakan sebenarnya saya ingin bertanya. Apakah itu bukan nepotisme? Kalau berangkat dari undang-undang lahirnya tadi TAP MPR masih berlaku itu Pak, belum dicabut Pak. Kemudian undang-undang yang saya sebutkan tadi itu kan dasarnya akibat Pak Harto melakukannya. Maka lahirlah undang-undang itu. Artinya apa? Tidak boleh secara undang-undang juga secara etik. Menyalahgunakan kekuasaan itu tidak boleh Pak. Dan itulah yang sebenarnya kita sampaikan. Enggak sebentar Prof, jadi Anda melihat bahwa ini Pak Jokowi menyalahgunakan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan deh. Kayaknya enggak sampai pada gitu. Ya, ini kan Pak Jokowi juga menyatakan. Kekuasaan, bukan memanfaatkan kekuasaan sendiri. Gitu loh. Langsung atau enggak langsung. Hukum itu jelas dan tegas ya. Artinya kalimat yang harus kita bangun untuk kita kan bertanya nih, bukan soal dilarang atau tidak. Etik dilarang atau menurut undang-undang kalau Anda percaya dilarang. Itu TAP MPR dengan kan saya sudah ceritakan pada Pak Musni sejarahnya. Itu kan dicabut, itu nepotisme. Tidak boleh kalau nepotisme Makanya Undang-Undang nomor 8 tahun 15 itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi Undang-Undang nomor 28, TAP MPR nggak dibatalin Bu. TAP MPR nggak dibatalin Bu. Sama dengan saya. Saya mau tanya Ibu. Nggak dibatalin TAP MPR, masih berlaku itu. Berkaitan dengan nepotisme itu kalau dia dilakukan memang dia disuruh, dimasukkan. Seperti yang dicontohkan Mas Henry tadi. Pak Harto meletakkan anaknya menjadi menteri. Benar kan? Itu ya. Lalu ingat dulu pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh siapa zamannya Pak Harto. Dan Pak Harto tuh berkuasa berpuluh-puluh tahun. Semuanya ada di jajaran kekuasaan. Bukan hanya anaknya loh. Itu tadi tuh. Yang meletakkan jabatan di
provinsi kepala-kepala Iya, daerah waktu itu tuh? siapa? Siapa yang milih? Siapa saya tuh? tanya. Siapa yang milih? Mirip nih sama Bukan kejadian hari ini rakyat, nih soalnya nih. bukan rakyat. Sama nih. Bukan. Sama hari ini nih. Pemilihan langsung. Belum Pak, pemilihan itu. langsung PJ, loh Mas Hari Henry. ini, sekarang, PJ. hari ini juga begitu tuh. PJ. Balik lagi ke tema kita dulu. Balik. Balik dulu ke tema Balik. kita. Jangan keluar konteks dulu. Nah ini Iya. kan poinnya adalah anak-anaknya Pak Jokowi ini kan tidak ditunjuk Pak Jokowi, dipilih oleh Memang masyarakat. tidak pemilih ditunjuk langsung, Pak, pemilihan langsung. tetapi melalui partai politik. Oke. Itulah yang saya katakan tadi itu neopatrianisme. Oke. Yang tadi saya bilang, itulah yang saya kalau katakan. undang-undang hukum boleh. Sekarang Masalahnya patut atau tidak ya sudah kita patut bahas atau tidak tadi. itu ya urusannya negarawan. Oke. Apakah kemudian aparat akan bermain? Yang nggak tahu juga, kan susah dibuktikannya. Tadi patut atau tidak urusannya negarawan Anda bilang? Iya dong. Kalau makin Berarti Pak Jokowi nggak kan, negarawan nih sekarang. makin nih. negarawan kan makin mengerti. Berarti itu Pak patut Jokowi atau kurang tidak. negarawan sekarang. Itu menurut Anggi Anda? yang ngomong loh. Nggak, saya menyimpulkan Saya dari pernyataan ngomong, Anda. nggak nyebut nama. Kalau Anggi kan aman. Enggak, kan kurang negarawan kan. Jadi menimbulkannya begitu. Oke, nanti Makasih ya Mas Anggi, apa Mbak Anggi ya. Makasih kita Mbak Anggi. dengerin nih Kaisang dulu deh. Kalau gitu Kaisang bagaimana mempersiapkan dirinya untuk maju sebagai calon wali kota Depok, kita lihat bersama. Prof Musni nih, Prof, begini nih kurang lebih sosok yang akan nanti menjadi pemimpin kepala daerah nih. Bagaimana Anda melihatnya? Siap apa enggak sih? Tadi kalau Jadi bicara gini, patut Pak, nggak patut, punya kapasitas kita- atau enggak? Ya tadi memang tidak patut kalau menurut saya. Nggak Kedua, patutnya kenapa? iya tadi kan disebutkan itu kepatutan itu sendiri kan ada etik. Etik itu juga. Kemudian kita ini kan ingin pemimpin yang punya pengalaman, Oke. punya track record, punya rekam jejak. Ini masih anak-anak lah gitu ya Pak. Dia mesti belajar dulu Pak. Makanya Kayak tahu, Megawati Pak. Setelah begitu lama Presiden Soekarno lengser, kemudian ditempa dengan berbagai tempaan itu sendiri, jadilah beliau presiden. Kita hormati. Prof, tapi- Sama contoh misalnya Mbak Tutu, Mbak ini Puan. Puan itu dididik jadi ketua fraksi, kemudian jadi menteri, jadi ketua DPR. Dipersiapkan, mesti begitu dipersiapkan Prof, negeri sebentar, ini, Prof. karena negeri ini tidak boleh coba-coba. Prof, tapi menurut teman-teman PSI, Kaisang punya kemampuan itu dan jadi game changer bahkan Ya, untuk bisa itu memimpin pandangan Depok. mereka. Tapi pandangan saya sebagai sosiolog Oke. mengatakan seorang pemimpin itu harus dipersiapkan. Dan itulah yang dilakukan para pemimpin di berbagai dunia itu yang namanya dinasti politik. Hillary Clinton, dia menjadi menteri luar negeri. Tetapi sudah dipersiapkan jadi apa? Ibu negara kan? Kemudian akhirnya bertarung. Calon Sama, presiden, ya. jadi sama dengan ini, dengan anaknya Marcos. Itu beliau setelah lama tidak berkuasa, Oke. akhirnya menjadi ini presiden sekarang ini. Mic-nya Nah, dipakai, itulah Mbak. yang kita harapkan di negeri ini, nggak Pak. usah ikut-ikut. Negeri Udah ini itu. besar, Pak. Jangan kita permainkan dengan menunjuk anak-anak yang nggak ada pengalaman, Pak. Kita paham yang Iya. dinyatakan oleh Prof. Musni itu adalah bahwa seseorang yang masuk wilayah kekuasaan harus melalui proses meretrokrasi. Nah, kita ingat dulu contoh Demokrat waktu itu kan Mas AHY langsung jadi calon gubernur. Kok diam aja Pak Musni gitu kan. Lagi sekolah di Australia, Lagi sekolah jadi ditarik langsung langsung jadi nyalon cagup. gitu kan. Tapi memang Ini- sekali lagi yang pasti Bang Sendri mau bilang Jadi kan saya mau bapaknya saya tidak bantah, Pak. berkuasa Saya mau lagi. sampaikan. Lalu Pada Captain saat Dewanter. itu Pak SBY sudah tidak jadi presiden. Iya, Gak itu apa-apa saya orang mau jadi calon, dan tapi itu baru jangan saya pada sebut saat menjadi barusan, presiden terus barusan. kemudian yang Oke. lain. Pokoknya Itu aja. jangan Iya. saat Nggak apa-apa. menjabat, Iya. cek. Oke, kalau menurut saya setuju banget dengan Ibu Leli bahwa kita memang berdasarkan aras meritokrasi dan itu memang betul-betul salah satu asas yang ditekankan banget di PSI. Dan saya rasa kita nggak bisa melihat dari usia ya. Kita lihat sekarang pemimpin-pemimpin dunia semakin muda dan orang-orang yang membesarkan unicorn, founder-foundernya juga semakin muda. Kami melihat dengan Kaisang Tapi yang beda lah, punya itu bisnis kan ini begitu memimpin banyak negara unit loh. bisnis. Nah, justru gini, justru kalau orang, ya mendingan mana? Kita memilih orang yang sudah cakap dalam berbisnis, mengatur cash flow, atau sekedar artis yang mungkin orang dangdut karena dia popularitasnya tinggi, dan terjadi kan banyak sekali. Nah, kami melihat privilege yang dipunyai Kaisang itu betul Kayak ada, ketua yaitu PSI apa? ya, artis kayak itu kan. Gimana tuh? Nah, kalau itu kan kita melihat bahwa Mas Giring, nah ini ntar 1 jam lagi untuk bahas Mas Giring. Kalau Balik Bro ke Giring tema itu kita. karena memang dia dulu panggilannya ketika dia menjadi relawan Oke, Jokowi. beda ya, Oke, oke. kita balik lagi ke Kaisang ya. Saya setuju bahwa dia punya privilege, yaitu apa? Menjadi anak Jokowi, seorang pemimpin yang deliver. Jadi dia punya insight-insight bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Paling nggak Bagaimana belajar dari jangan sampai bapaknya korupsi. gitu. Oke. Bagaimana menjaga hati rakyat. Bagaimana melihat kebutuhan rakyatnya. Dan
ternyata ada panggilan. Mungkin dia melihat Gibran, melihat Bobi, dan Gibran pun kaget kan ketika Kaisang tiba-tiba mau maju. Karena dalam berbagai wawancara Gibran bilang saya aja kaget. Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau ada seorang anak bangsa yang tertarik untuk oke, saya mau memperbaiki sebuah wilayah. Apakah tega PS yang mendapatkan aspirasi rakyat juga dari berbagai polling sudah bagus, hasilnya sampai 50% lebih. Juga ada sebuah lembaga survei yang baru-baru ini dikutip Tempo, survei LS Finus itu 45%, dan 43% tidak setuju. Itu kan masih bicara popularitas ya, pollingnya oke. Tapi kita bicara kemampuan nih, punya nggak tadi Prof. Musni, punya pengalaman nggak, punya kemampuan nggak? Nanti dijawab, kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi.